Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Khairunisa, NIM 19035133 dari jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia. Baiklah, kali ini saya akan mencoba mempresentasikan bisnis plan saya, di mana mata kuliah ini dosen pengampunya yaitu Bapak Yulianto Santoso MPD. Dan judul rencana usaha saya adalah Complete Black by Cindy. Latar belakang pemilihan jenis usaha atau sumber ide usaha. Beras ketan hitam merupakan salah satu produk hasil pertanian Indonesia yang biasanya dikonsumsi dalam bentuk olahan atau jajanan ataupun snack. Bahan pangan olahan yang dapat ditemui pada beberapa daerah adalah bubur ketan hitam. Bubur ketan hitam atau disebut juga bubur pulut hitam atau bubur injit merupakan hidangan penutup dengan cita rasa manis yang terbuat dari beras ketan yang direbus dengan air berlebih hingga lunak dan biasa disajikan dengan santan. Kali ini bubur ketan hitam hadir bukan hanya dengan bahan baku beras ketan saja, namun beras ketan hitam atau Complete Black by Cindy divariasikan dengan flan santan, es krim vanila, dan taburan bubuk Oreo di atasnya, sehingga sangat cocok bagi seluruh kalangan usia. Berikutnya visi, misi, dan tujuan usaha. Visi menciptakan produk makanan sederhana yang inovatif, berkualitas, memiliki cita rasa yang khas, serta banyak disukai berbagai kalangan masyarakat. Misi menyediakan kualitas premium Complete Black by Cindy dengan harga yang kompetitif. Kedua, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Yang ketiga, melayani customer dengan baik dengan menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Yang keempat, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Tujuan usaha ini adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan pelanggan akan makanan cepat saji yang mengenyangkan dan efisien untuk dibawa kemanapun. Yang kedua, mendapatkan keuntungan atau laba. Yang ketiga, mewujudkan ide-ide kreatif dalam dunia produk makanan yang inovatif dan menarik. Yang keempat, menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia bisnis. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, di mana terdiri dari menawarkan bubur ketan hitam dengan tampilan dan cita rasa yang berbeda. Pertama, menawarkan tambahan es krim pada bubur ketan hitam dengan 2 varian rasa, vanila dan coklat. Kedua, menawarkan tambahan topping seperti taburan biskuit Oreo ataupun keju. Selanjutnya yaitu administrasi organisasi yang kuat. Setiap pekerja memiliki tanggung jawab atas tugas dan perannya masing-masing demi terjalannya perusahaan dengan baik. Pelayanan, adanya pelayanan dari SDM dalam bentuk media komunikasi dan interaksi dengan konsumen. Harga jual ekonomis dan terjangkau sesuai dengan cita rasa yang didapatkan. Selanjutnya yaitu weakness. Yang pertama, legalitas formal, di mana belum memiliki hak paten sehingga menyulitkan untuk memasarkan produk. Yang kedua, tidak mempunyai pelanggan tetap, yaitu belum adanya publikasi yang luas terhadap kelebihan produk yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu publikasi, di mana terbatasnya biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan promosi dan publikasi ke semua sasaran pemasaran. Dari segi opportunities, yang pertama peluang pasar, anak muda dan keluarga yang ingin menikmati bubur ketan hitam dengan tampilan dan dengan tambahan es krim dan topping sesuai selera. Selanjutnya, membuka sistem delivery. Dengan berkembangnya teknologi, maka pemesanan secara online dapat dilakukan melalui jejaring sosial media dan melalui website khusus delivery yang bernama The Delivery. Selanjutnya, segmen pasar. Yang pertama, segmentasi geografis. Wilayah pemasaran Complete Black by Cindy saat ini hanya di Padang. Kedepannya Complete Black by Cindy akan go nasional untuk memperluas pasar. Selanjutnya, segmentasi demografis, yaitu Complete Black by Cindy akan menjangkau seluruh kalangan usia, baik laki-laki maupun perempuan. Segmentasi psikografis, yaitu segmentasi ini didasarkan pada penggolongan kelas sosial, lifestyle, dan ciri kepribadian lainnya. Selanjutnya yaitu trade. Ketatnya persaingan penjualan produk makanan inovatif di Indonesia. Persaingan untuk usaha sejenis mungkin akan menjadi hambatan bagi usaha ini, seperti kafe yang memiliki nama dan sudah diketahui oleh masyarakat sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu strategi kewirausahaan. Usaha Complete Black by Cindy ini memiliki strategi dalam pemasaran, yaitu melalui direct selling dan secara online, melalui sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Strategi yang pertama yaitu experiential marketing, membuat kemasan produk menarik dan memberikan pengalaman emosi bagi konsumen. Selanjutnya, sosial media dan website. Menggunakan sosial media secara optimal dalam bentuk postingan, gambar, dan video melalui fanpage dan account.
Selanjutnya yaitu personal selling, di mana komunikasi secara langsung kepada konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Selanjutnya, exhibition and event, di mana mengikuti berbagai expo usaha untuk kegiatan inkubasi bisnis. Dan yang terakhir yaitu video konten, yaitu video promosi iklan dengan konsep. Deskripsi usaha. Bidang usaha, Complete Baked by Cindy bergerak di bidang kuliner, yaitu bubur ketan hitam dengan bahan dasar yang merupakan beras ketan hitam dengan tambahan es krim dan topping sesuai selera konsumen dalam bentuk bisnis waralaba. Jenis produknya bergerak dalam produksi barang dengan memproduksi dessert. Keunggulan, keunikan atau inovasi produk Complete Baked by Cindy sangat cocok untuk kalangan pecinta dessert tradisional namun ingin menikmati cita rasa yang berbeda dan menarik. Lokasi usaha yaitu di Jalan Batu Gadang, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Waktu usaha untuk waktu pemesanan produk dilakukan saat weekend dan hari libur nasional dengan sistem pre-order H-3 pada hari kerja sebelum produk diantarkan ke alamat customer dengan sistem made by order. Selanjutnya yaitu dampak usaha terhadap lingkungan, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan alam. Dampak usaha terhadap lingkungan ekonomi dapat menambah pemasukan, terhadap lingkungan sosial dapat mengenal lebih banyak orang atau customer. Dampak lingkungan usaha terhadap lingkungan budaya, Complete Baked by Cindy berfungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mencintai produk jajanan tradisional. Dan selanjutnya itu dampak usaha terhadap lingkungan alam. Complete Baked by Cindy mengambil bahan baku utama yang berasal dari alam Indonesia. Dan selanjutnya itu risiko bisnis dan pengelolaannya. Risiko internal yaitu ketidaktepatan dalam membeli bahan baku. Risiko eksternal terdiri dari 5, yaitu adanya bahan yang cacat, menurunnya daya beli masyarakat, harga bahan baku yang tiba-tiba meningkat, pesaing mulai bermunculan, dan tidak tercapainya target penjualan. Rencana pemasaran, target penjualan, target konsumen adalah anak muda dan keluarga yang ingin menikmati hidangan tradisional dengan kreasi dan cita rasa yang berbeda dan yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia baik dari balita hingga lansia. Wilayah pemasaran, saat ini wilayah pemerasan produk yaitu di Kota Padang. Situasi persaingan, penjual jajanan tradisional sangatlah banyak, namun masih jarang penjual yang memberikan inovasi terhadap produk jajanan tradisional. Seharusnya Complete Baked by Cindy mampu bersaing di pasaran dan digemari oleh masyarakat luas. Jumlah dan harga produk, untuk pesanan bubur ketan hitam ditambah es krim harganya adalah 7.000, bubur ketan ditambah es krim ditambah topping Oreo ataupun keju seharga 8.000, dan bubur ketan yang ditambah ekstra es krim dan ekstra topping Oreo atau keju harganya adalah 10.000. Selanjutnya biaya produksi. Sebagaimana yang ada pada slide, terdapat 11 bahan baku yang digunakan dengan total harga 98.000. Untuk biaya alat untuk produksi, sebagaimana yang telah dirincikan pada slide, terdapat 9 alat yang digunakan untuk proses produksi di mana total biayanya adalah 350.000. Selanjutnya, proses produksi akan dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu. Proses produksi dimulai dari persiapan bahan dan alat dan dikemas hingga selesai dan siap dijual. Selanjutnya yaitu mengenai kapasitas produksi. Setiap hari Sabtu dan Minggu adalah proses produksi dan akan langsung dijual sesuai pesanan. Dalam kurun waktu 3 bulan didapatkan keuntungan sekitar 1.528.000 dalam 24 hari penjualan. Karena pemasaran produk hanya pada waktu weekend dan libur nasional, sekitar 8 hari penjualan dalam sebulan. Selanjutnya yaitu rencana keuangan. Kebutuhan investasi dan modal kerja seperti yang telah dipaparkan pada slide. Subtotal untuk kebutuhan investasi dan modal kerja yang terdiri dari peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain, yaitu totalnya adalah sebesar 2.957.000. Selanjutnya itu peralatan penunjang, sebagaimana yang telah dipaparkan pada kebutuhan investasi dan modal kerja. Untuk peralatan penunjang terdiri dari 9 alat yang digunakan dan totalnya adalah Rp350.000 untuk peralatan penunjang.
Selanjutnya untuk bahan habis pakai. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada slide, untuk bahan habis pakai yang digunakan adalah 11 macam bahan dengan total biaya sebesar Rp1.692.000. Untuk biaya perjalanan, sebagaimana yang telah dipaparkan pada slide, untuk total biaya perjalanan adalah Rp240.000. Dan untuk biaya lain-lain, sebagaimana yang telah dipaparkan pada slide, total biayanya adalah Rp675.000. Oke, selanjutnya yaitu mengenai prediksi arus kas. Mengenai prediksi arus kas, penerimaannya dalam 24 hari yaitu 215.000 dikali 24 hari sebesar 5.160.000. Itu adalah total penerimaan. Pengeluarannya untuk biaya peralatan penunjang sebesar 350.000, biaya transportasi 1.692.000, biaya bahan habis pakai yaitu 240.000, biaya operasional yaitu 675.000. Sehingga total pengeluaran menjadi 2.957.000. Selisih dengan kas yaitu 2.203.000, saldo kas awal adalah 0 dan saldo kas akhir adalah 2.203.000. Selanjutnya yaitu mengenai rencana laba rugi atau total pendapatan dikurangi total biaya. Rencana laba rugi. Untuk pendapatan bersih didapatkan sebesar 5.160.000, harga pokok penjualan yaitu 2.957.000, laba kotor yaitu sebesar 2.203.000, beban operasional atau dari biaya lain-lain yaitu sebesar 675.000, sehingga didapatkan laba bersih yaitu sebesar Rp1.528.000. Selanjutnya yaitu mengenai benefit atau cost ratio break-even point analysis. Untuk benefit atau cost ratio didapatkan sebesar 1,75, yang artinya di mana setiap penambahan Rp1 maka akan diperoleh penerimaan sebesar Rp1,75. Selanjutnya yaitu break-even point analysis untuk per bulan. Untuk 1 bulan yaitu terdapat 8 hari penjualan. 1 hari penjualan akan dijual 25 paket komplit Black by Cindy. Untuk biaya tetap atau FC, biaya perjalanan per bulan yaitu sebesar 60.000, biaya promosi per bulan sebesar 50.000, total FC-nya adalah 110.000, biaya variabel atau VC, biaya bahan baku per bulannya itu 376.500, biaya perjalanan beli bahan per bulan yaitu 60.000, biaya listrik 150.000, total per bulan adalah 586.500, total per hari adalah 73.400, total per paket komplit Black by CD yaitu Rp367, dan total VC per bulan adalah Rp587. Sehingga berdasarkan harga paket bubur ketan hitam yaitu Rp8.000, maka didapatkan BEP unitnya adalah FC per P kurang VC atau 110.000 di per 8.000 dikurang 587 yaitu 14,84. Jadi kesimpulannya tim harus bisa menjual sebanyak 15 paket bubur ketan hitam supaya usaha komplit Black by Cindy bisa mencapai titik impas atau BEP atau 15 paket bubur ketan hitam sudah dapat digunakan untuk menutup semua pengeluaran tanpa harus merugi. Oke, untuk penutupnya, penulis yakin bahwa usaha komplit Black by Cindy ini akan digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia. Penulis berharap dengan dibentuknya usaha komplit Black Cindy ini dapat membantu pemanfaatan lebih dari beras ketan hitam itu sendiri. Jika usaha ini memang berjalan lancar dan berkembang, maka kedepannya saya akan membuka cabang di berbagai kota di Indonesia sehingga membantu pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.